Oke, nggak apa-apa sih. Oke, selamat siang, selamat sore. Sini kita akan membuat musik secara DIY. Lalu ini ada backgroundku. Siapa aku? Nama aku Muhammad Rauf Farudin, biasa dipanggil Rauf. Aku dari Universitas Jember, prodi Informatika. Langkah pertama itu kita akan pertama mengetahui sih untuk apa kita membuat musik ini, kenapa kita harus bikin sendiri, kenapa kita nggak pakai dari yang udah disediakan web yang free, kan biasanya ada tuh yang disediakan free. Sebenarnya nggak masalah sih kita mau pakai yang free atau enggak untuk aset-aset ke dalam game kita. Nah, tapi untuk ketika kita bisa membuat sendiri, itu akan ada lebih nilai originalitas. Dan itu bakal menjadi sebuah ciri khas tersendiri bagi nanti game kita yang kalian pakaikan sound effect dan musiknya. Nah, terus gimana sih caranya bisa bikin musik seperti itu? Apakah harus ada seperti musik teori atau mengenal chord-chord ini itu? Sejujurnya sih kalau kalian menggunakan ini beatbox itu untuk basic musiknya bisa tercover. Jadi web tool ini sudah didesain sedemikian rupa agar sangat friendly dengan orang awam tentang musik. Bahkan beatbox ini tidak apa istilahnya mengambil copyright dari musik yang kalian bikin di situ. Jadi kalian bisa free, komersil, bahkan musik hasil buatan kalian bisa kalian perjualbelikan karena kalian yang memegang hak penuh atas karya tersebut. Karya yang kalian bikin menggunakan alat musik ini. Gimana sih mengakses musik ini? Beatbox ini ya cukup dengan ya yang pasti harus ada internet ya, karena benda ini online. Benda lagi. Ada versi offline-nya juga sih sebenarnya. Nah, kita cek praktis. Nah, nanti kita akan di sini akan berkenalan dengan scale, key, rhythm, dan export import dari beatbox. Apa itu scale, apa itu key, apa itu rhythm, dan export import dari beatbox. Nah, sekarang mungkin akan langsung ku coba ya. Karena tanpa praktis, teori hanyalah angin lewat. Anjay. Oke. Aku ganti dulu share screen-nya. Jadi di Google cukup ketikkan beatbox begitu saja, nanti dia muncul paling atas. Apakah tampilan layar yang baru ini udah kelihatan? Gimana? Sudah kelihatan. Oke, siap. Terima kasih. Nah, jadi sini ini tampilan awalnya dari beatbox. Kalau ke bawah ini ada beberapa bagian lain, ada instruksi dan beberapa yang dibagikan di Twitter. Ini di sini dari Twitter ini kita bisa melihat juga yang dibagikan orang-orang lain memakai beatbox ini. Sini ada ya about. Nah, untuk menggunakan beatbox ini sendiri kita mulai dari scale sini. Nah, ini mereka juga memberikan informasi apa itu scale, tapi singkatnya aja, scale ini yang menandakan apakah kamu akan bermain chord major atau minor. Nah, apa itu? Itu lebih ke vibe dari lagu yang mau kalian buat. Atau ya suasana lah. Biasanya chord major itu untuk lagu yang optimis, penuh dengan energi. Lalu untuk chord minor, ya untuk yang sedih, mellow, galau seperti itu. Nah, sementara di sini kita nggak lihat ada tulisan major minor, cuman diberi tanda senyuman ini. Ada yang senyum, ada yang sedih. Nah, ini maksudnya yang major atau minor. Terus untuk yang tulisan ini itu adalah vibe dari scale yang akan dimainkan. Scale ini intinya adalah dia ini kalau aku ubah highlight di tampilan utama ini dia akan berubah. Nah, ini menandakan kunci yang akan kita pakai. Bukan kunci juga sih, apa istilahnya. Interval, misal kalau di piano itu kan ada banyak tuh tuts-tutsnya. Nah,
ini dia memberitahu kita tuts mana aja sih yang dimainkan agar sesuai dengan vibe yang ini. Nah, seperti itu. Jadi kalau aku pilih Iceland, tuts-tutsnya berganti. Oh ya, sebelumnya ini harus ada suaranya sih. Kira-kira suaranya terdengar jelas gak? Ada suara tet. Kedengaran gak di kalian? Kedengaran. Oh, Terdengar. Sip. Terima kasih. Oke. Nah, itu untuk scale. Scale ini istilahnya ya vibe atau ya suasana yang akan kalian bawa di dalam lagu ini. Kemudian di sini ada key. Key ini ya istilahnya kamu main kunci apa sih? Ada C, C biasa dipanggil C ya. C, ada C sharp, ini C yang dengan pagar. D, D sharp, dan seterusnya seperti itu. Kunci ini istilahnya pitch kalau nggak salah. Jadi ya setinggi apa tuts yang akan kalian mainkan. Sebenarnya dipilih yang mana aja nggak apa-apa sih. Nah, aku pilih ini, aku pilih key D dengan isi sedih alias minor. Kemudian ada tempo atau BPM, beat per minute. Ini untuk mengendalikan seberapa cepat lagu kalian dimainkan. Jadi kalau semakin sedikit temponya, lagunya akan dimainkan semakin pelan. Kalau semakin tinggi ya semakin cepat. Ini akan berkorelasi sama ya vibe sama suasana lagu kalian. Jadi kalau yang lagunya pelan kan cenderung mellow, kalau lagunya cepat cenderung energik dan berstamina. Mungkin aku pakai 120 dah terus sekarang. Lalu ada rhythm. Rhythm ini yang menjadi patokan kita untuk meletakkan notes ini di mana aja. Nah, jadi di sini rhythm plus 4 ini maksudnya, jadi ini kan ada garis-garisnya nih. Garis-garis ini menandakan satu beat atau satu ketukan. Jadi kalau dengan rhythm 4 berarti kita bisa memiliki 4 tuts di dalam satu beat. Kalau aku mainkan, nah, suaranya seperti itu. Itu aja sih dulu untuk penjelasan dari itu. Nah, kita akan langsung mulai bikin. Terus gimana sih caranya bikin sebuah melodi? Gampangnya kita tinggal taruh aja. Tapi masa ditaruh dengan random gitu aja? Oh enggak, ada sedikit bocorannya melalui ritme. Ini kalau aku taruh seperti ini adalah ritme 1-1-1. Kalau aku mainkan, ya basic aja sih. Tapi kalau aku naikin lagi, aku ikutin pola kayak gini, tapi notes-notesnya aku turun-turunin. Kayak gini. Mulai ada sedikit progresi atau pergerakan. Tapi ini cuma satu instrumen. Nah, kita perlu instrumen lainnya. Jadi anggapnya instrumen ya, kita cuma mainkan satu alat musik, kita perlu alat musik lainnya. Nah, jadi di sini disediakan 4 lagi nih. Ada 4 warna ya. Yang biru sian ini untuk satu instrumen seperti ini. Jadi akan dimainkan. Terus angka-angka ini apa? Angka-angka ini adalah pola yang akan dimainkan. Nah, kalau aku kan ubah ke pola 2, dia akan ngasih aku sheet baru untuk tuts-tutsnya. Kalau aku ganti 1 ya seperti tadi. Nah, ini 0. Nah, ini pola. Biar kita bisa menyeting bagian mana sih yang akan dimainkan. Terus di sini ada type. Type ini adalah ya instrumen yang akan dimainkan. Ini istilahnya warna suara. Jadi ini instrumen seperti ini. Beda-beda suara dia. Mungkin kita kasih ke harp ya. Oke. Sementara. Terus kita lanjut ke instrumen berikutnya. Jadi kalau dalam pembuatan musik itu teori pertama yang perlu diingat, telinga manusia itu menangkap frekuensi dari 20 Hz sampai ke 20.000 Hz. Nah, itu adalah kalau ibaratkan ruang, jadi setiap instrumen ini akan menempati masing-masing ruang tersebut dari 20 Hz sampai 20.000 Hz.
Itu yang bisa didengar oleh manusia. Nah, untuk instrumen yang warna sian ini, yang pertama ini, dia menempati frekuensi yang tinggi. Biasanya frekuensi tinggi itu antara 5.000 sampai 20.000 itu. Itu yang dimaksud frekuensi tinggi sampai ya, frekuensi tinggi sih. Kemudian yang instrumen kuning ini dia akan menempati frekuensi tengah. Lalu yang merah ini atau oranye ini akan menempati frekuensi bass. Biasa bass itu kurang dari 500 Hz. Nah, seperti itu. Jadi inti dari musik itu adalah menempati frekuensi ruang-ruang frekuensi tersebut. Kalau ada instrumen yang main di dua frekuensi, ada dua instrumen yang main di satu frekuensi, mereka bakal tabrakan. Itu yang disebut dengan clash. Nah, jadi perlu dibikin ruang agar semua instrumen ini menempati ruangan mereka tanpa tabrakan frekuensi. Kan frekuensi itu getaran. Kalau getarannya tabrakan, mereka bisa saling melemahkan atau saling menguatkan. Seperti itu. Nah, untungnya di big box ini, instrumen ini udah dibagi sesuai ruangannya masing-masing. Ada yang atas, ada yang tengah, ada yang bawah atau bass. Terus yang keempat ini adalah drum. Drum ini biasanya berada di bawah, tapi juga memiliki suara atas, frekuensi atas. Nah, suaranya ngebass. Oke. Terus kita coba. Nah, untuk bikin ini, triknya pertama kita kasih satu-satu dulu aja seperti ini. Kita mainkan. Intinya sesuai ritme ya. Ritme lagi. Ritme. Kita kasih pola satu-satu. Pertama satu-satunya itu dimulai dari 4 sih. Ini kalau aku ulang lagi 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2 3, 4. Nah, kalau dimainkan mungkin masih blend ya istilahnya, tidak ada variasinya. Nah, waktunya kita bikin variasi. Caranya kita bikin variasi ya, kita kan udah sesuai ritmenya nih 4 1 ini. Sekarang kita tinggal turun naikkan saja notes-nya. Misal untuk yang di bass ini aku mau turun ke sini 1 2 1 2. Terus untuk yang bagian tengah aku pengen dia silang-silang kayak gini. Nggak ada alasan khusus sih aku kenapa gini, tapi yang penting ini memberikan variasi. Nah, untuk ini, kalau ini sih mungkin jangan terlalu sering dulu, jadi dia main tiap 2 ketukan 1 2 1 2. Ya. Untuk sekarang mungkin masih terdengar random karena kita memainkan satu pola yang sama di setiap 4 bar. Sekarang kita mulai kasih variasi. Nah, kita mulai dari melodi atasnya. Ganti instrumennya. Oke. Terus kita copy. Nah, di sini ada cara kita bisa copy pattern. Ada edit. Terus kita ubah kedua. Terus kita paste. Nah, terus di sini kita ganti lagi. Kita naikin dikit. Ini bolehlah turun. Nah, itu 1, 2, terus ini kita balik ke 1, terus ini main ke 2 lagi. Oke. Nah, terus untuk ini mereka ini mainnya masih 1-1. Nah, kan ini intervalnya sama nih. Di sini 1, 1, 1, di sini juga 1, hilang. Di sini juga 1, 1, 1. Kita ganti jadi dia mainnya tiap 2 dari 1 ini. Nah, jadi setiap 2 ini si kuning dia mainin 1 aja, 1 notes aja. Jadi seperti membuat sebuah deret gitu, deret matematika. Yang ini dimulai 1 1 1, maka yang ini 2 2 2. Nah, terus yang ini kita bisa coba 4 tiap 4. Ini di sini.
dia masuk 2 udah mulai kerasa ada sebuah variasi yang progres. Memainkan melodi yang berbeda. Nah, terus kita kasih lagi nih variasi di sini. Kita copy aja dulu. Copy. 2, kita paste. Nah, awalnya ada di sini, mungkin kita turunin. Yang ini tetap aja. Tetap. Ini 1 2 1 2. Oh, ini 2. Untuk ini nggak apa-apa sih, 1 dulu. Terus untuk drumnya mungkin kita kurang. Kita hilang dulu. Mulai terasa ada variasi, tapi juga masih terlalu terasa apa ya istilahnya? Ya terasa repetitif. Terus kita mulai kasih sebuah saus ya. Nah, kan ini mainnya cuma 2 nih, dari 8 baris, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, mainnya cuma 2 notes. Kita bikin dia memainkan arpeggio. Arpeggio ini, nah, jadi notnya dibuat naik turun. Nah, ini dibuat naik naik. Jadinya mulai ada terasa lagi progresi baru. Oke. Nah, kan kita udah selesai. Ini 4 bar ya. 1, 2, 3, 4. Kita kalau mau nambah bar lagi, kita tarik dulu. Biar dia juga main ke sini. Dia kan ini lurus, mainnya terus ke sana. Kalau aku tarik, nah, dia bakal terus. Terus karena di sini habis, dia bakal balik. Jadi ini ini menentuin bagian manasnya dimainkan. Nah, terus sekarang kita coba mengexpand lagi pola yang simple ini. Jadi aku bisa tarik, ngeblok ini, terus tinggal copy, terus paste. Nah, di bagian 4 yang baru ini kita kasih drum. Ini 1 ya, berarti yang ini 0. Dia udah balik. Jadi ketika instrumen drumnya hilang, ada sebuah dynamic lah. Jadi terasa turun energinya. Baru pas ketika drumnya masuk lagi, akan terasa sedikit energi yang masuk. Oke. Nah, itu untuk ritme yang simple seperti ini. 1 2 2 2 2. Lalu ya ini awal dari 1 terus kita pecah jadi 4. Oke, sekarang kita coba lagi bikin baru. Nah, jadi kalau untuk bikin baru kita bisa bikin ya new blank sini. Oke. Nah, sini kita akan coba pola ritme yang lebih variatif. Tadi kan cuma 1 1 2 1 1. Nah, sekarang kita coba 1 1 1 2. Jadi di sini kita main 1 1 1 2. Oh, pantas scale-nya ganti. Nah, kali ini yang G. Dari awal ini terus kita kasih lagi, kita copy lagi, paste. Nah, ini pola 2. Di pola 2 ini mungkin adanya naikin lagi. Oh, bisa ya. Oke.
Kayaknya beda. Ini juga. Satu, dua, terus kita coba lagi sampai 4 variasi. Yang ini. Turun lagi mungkin ya. Ini nggak apa sih. Oke, terus ini kita lanjut dari sini, nyambung, naik, main 2, terus naik lagi, terus kita tinggikan. Nah, oke. Udah cukup variasi. Nah, terus untuk yang bagian tengah, ini suara di mana? Oh, oke. Mungkin ku kasih seperti ini. Sama aja. Terus di sini kita main habis 1 2 3 4, terus ini kita main 1 1 2 2. Polanya berbeda. Ini kayak turun ya. Turun lagi nih. Mulai terasa ada progresi. Untuk bassnya anjir, aneh banget suaranya. Good. Oke, coba kita ganti ya. Ini nggak terlalu kedengaran. Ini ada. Terus untuk drumnya coba kasih 4 dulu. Not bad. Ini anggapannya bisa sih udah kalau pengen dijadikan lagu di main menu game kalian. Dia steady, santai, dan ya sebagai pembuka. Oke. Nah, seperti itu. Kita bahkan cuman meletakkan notes ini secara hampir secara random juga sih. Cuman kita mengikuti ritmenya. 1 1 1 2, 1 1 1 2. Ini juga 1 1 2, yang ini 4 malah atau 2 step, 2 langkah. Sesimpel itu bisa. Nah, mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu. Oke. Jafar At-Tamimi, raise hand. Saya mau bertanya mengenai yang di bawah, angka-angka itu di bawah. Oh, di bawah. Yang angka di bawah itu apakah bisa lebih dari itu semua? Oh. Itu kan ada yang blank itu kan, warna hitam anunya.
Ya. Ya, itu apa bisa lebih dari itu? Ini ada berapa sungainya? Satu, dua. Bisa ya. Itu jadi istilahnya kita menambah instrumen baru ya. Ya, instrumen baru. Ya. Bisa. Nah, jadi ini ada di edit, kita insert channel. Tada, nah, kita menambahkan instrumen kelima. Itu kalau kita klik di sini ya, dia bakal ya kita kasih aja ya. Sorry, ada noise. Kita kasih noise. Agak terlalu gede, tapi ya di sini seperti ini bisa ya. Kita menambahkan instrumen. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan. Saya lagi. Oh, boleh. Monggo. Itu instrumennya itu bisa diperpanjang lagi, lagunya itu diperpanjang lagi gitu nah. Diperpanjang lagi bisa ini nggak tahu ya apa ini emang udah limitnya. Kalau nggak salah harusnya sih bisa. Untuk sampai situ ya Kak? Iya sih. Iya kayaknya pendek aja sih. Iya. Saya kira bisa lebih gitu. Kalau mau lebih kayaknya nggak tahu ya. Ya benernya ada sih, nggak pakai tool ini tapi kalau mau lebih. Ya kayaknya masih segini aja dulu sih kemampuannya dari Beatbox. Oh iya. Terima kasih ya. Oke, sama-sama. Oke, nah mungkin kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, aku coba buka. Oh ya, sekarang kita mencoba ekspor import. Nah, jadi dari Beatbox ini, oh ya sebelumnya, nah, aku hapus deh. Nah, di Beatbox ini dia sistemnya dia tersimpan di web kalian. Nah ini kalau dilihat di link ini, linknya nggak kelihatan ya. Ya intinya kalau aku copy linknya, aku kirim ke kalian nih di chat. Yang mana? Bisa kalian istilahnya apa? Mencoba apa yang aku buat di barusan karena dia tersimpan di dalam link dari web itu. Nah itu linknya ada di chat. Jadi kalau kalian klik itu, kalian akan masuk ke Beatbox-nya dan mendapatkan progres yang udah aku buat. Nah, jadi ini asiknya Beatbox ini, dia nyimpannya langsung di link tersebut. Nah, begitu. Oke. Nah, terus untuk ekspor import ini, itu adalah bagaimana kita mengeluarkan musik ini, lagu yang udah kita buat, menjadi sebuah format yang biasa dimainkan dalam MP3 atau what. Jadi di sini ada pilihan file. Ini ada ekspor dengan import. Nah, kalau kita pilih ekspor, nah di sini kita akan istilahnya ya mengambil file lagu ini menjadi beberapa format. Sini ada WAV, ada MP3, ada MIDI. Bedanya, WAV ini dia adalah bentuk format terbaik untuk sebuah audio file. Jadi, kenapa terbaik? Karena dia tidak dikompres. Nah, dampak tidak dikompres itu jadinya filenya itu bakal besar. Makanya WAV ini bagus. Jadi, ya istilah itu sih. Terus ada MP3. MP3 ini ya seperti kayaknya udah lazim banget ya didengar. Cuman MP3 ini ya dia bentuk formatnya yang dikompres. Makanya size-nya bisa ya nggak sampai di atas 20 MB. Kalau WAV ini bisa sampai di atas 20 MB, tergantung panjang lagunya juga. Mungkin kalau aku ekspor ke WAV ini sekarang, aku coba. Ya. Oh ya, share screen-nya hanya terkunci ke ya. Ke tab. Aku share seluruh screen. Nah, ini udah ada hasil eksportan. Nah, kalau aku mainkan, ya, lagu yang barusan kita bikin yang muncul. Wow. Kalau dilihat size-nya, wow ini gede. Dia sampai 10 MB untuk lagu yang nggak sampai 1 menit. Baru kalau kita keluarkan sebagai MP3, dia bakal lebih kecil size-nya. Nah, terus bedanya apa sih tadi antara WAV sama MP3? Kalau WAV ini biasanya dia lebih sering digunakan ke industri apa ya istilahnya lebih untuk format yang disukai oleh pihak industri karena dia tidak dikompres, jadi kamu mendapatkan suara sepure mungkin
seori mungkin. Kalau MP3 ya dia itu sudah jadi produk yang udah siap dengar di device kita seperti ya HP Android sih. Jadi seperti itu bedanya. Sebenarnya kita mau ekspor MP3 nggak apa-apa juga. Kita lihat size-nya segede cuma 1 MB sampai 10 kali lipat ya bedanya. Itu. Nah, itu untuk ekspor. Nah, terus import ini kita punya dua opsi, kita bisa kasih JSON file atau MIDI. Nah, sebelumnya aku udah siapkan beberapa JSON sih. Nah, ini ya. Oh, bukan. Tapi ini apa? Ini lagu yang pernah aku buat. Oh, oke. Ini lagu lama yang pernah aku buat. Nah, ini untuk ekspor. Jadi kalau kalian mengekspor ekspor ya. Pasti ini ekspor ke dalam JSON. Ini ada format JSON juga. Nah, dia bisa membuka Beatbox versi apapun. Ada juga HTML yang langsung ngebuka web Beatbox-nya dan langsung masukin progres yang kalian save ini. Itu untuk JSON. Terus kita punya mungkin aku buka lagi JSON lain. Ada yang udah aku simpan tadi. Mana ya? Ini mungkin. Oh ya ini. Jadi ketika udah mulai coba-coba dan udah bisa merasakan vibe dari lagu itu, kalian udah bisa bikin kayak gini. Nah, ini pakai tempo yang cepat, jadi dia bakal energik. Nah, ini rapat banget nih notes-nya. 8. Ini cuma 4. Terus ini ada drumnya. Drumnya ini ada mulai variasi. Nah. Lagunya agak panjangan ya. Mungkin kalau aku breakdown di sini kita punya mungkin hapus dulu nggak apa-apa sih. Nah, sini kita punya melodi utama. Sini kita main pola 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 kali. Ritme dari notes yang dimainkan ini dia 1 panjang ini 1 1 1, sini ada 2. Nah, terus di sini dia agak panjangan setengah. Nah, ini kan seharusnya panjangnya 1 gini nih, tapi dia dipanjangin setengah. Terus yang ketiga ini mainnya dia lebih duluan setengah lagi. Nah, ini ritme tadi. Jadi kalau aku tuliskan di sini ritmenya dalam bentuk panjang biar kelihatan. Di sini 2. Dia main ritme ini. Terus untuk yang kedua ini dia main ritmenya hampir sama seperti yang pertama ini, panjang. Terus bedanya tadi di sini nggak pakai 2, nggak pakai nyempil di sini tadi. Kita copy dulu. Setengah lagi. Mungkin juga setengah deh. Oh, setengah. Oke. Nah, terus ini 2. Nah, terus pada melodi ketiga dia nge-repeat sesuai yang ini. Nah, jadi polanya dia main A B untuk ritmenya. Tapi untuk melodinya dia 4 jenis. Nah, jadi ada bedanya antara ritme sama notes yang naik turun notes-nya. Untuk naik turun notes-nya, tuts-nya ini dia A, B, C, D. Tapi ketika ritmenya dia main A, B.
Nah, bedanya, nah di sini ada sedikit perbedaan di sini. Nih 4 ya. Kalau nggak percaya ya kita coba copy deh. Kalau ini main ritme yang sama, jadi terus kita paste, nah, terus kita, oh ini di atas ya sama aja sih. Oh, di sini 1, 1, oke, oke. Nah, jadi ini untuk ritmenya dia. Jadi ritme ini terus berulang, makanya dia jadi agak catchy gitu ya istilahnya. Dia agak catchy. Jadi karena ritmenya ini dia seimbang. Jadi sebenarnya musik itu ada matematikanya juga di belakang. Dia seperti sebuah deret. Jadi kalau deretnya ini beraturan, maka musiknya bakal terdengar bagus. Seperti itu sih teorinya. Terus di sini tadi, ya, sekarang kita coba lihat yang instrumen warna kuning. Jadi di sini tadi ada 1, 2, 1, 2. Nah, dia main ya ini 8, 4, 8, ya 16. Cuman beda naik turun setiap ritme 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Terus turun 1, 2, 3, 4. Oke. Dia mainin 8 notes dalam ya 2 notes dalam 1 langkah. Ini 1 langkah ini. Dia mainin 2. Terus diulang untuk setiap 4 langkah dia berganti naik turun. Selanjutnya untuk yang kuning, yang merah ini, nah dia cuma mainin setiap 2 langkah ini cuma mainin 1. Kayak gitu. Terus untuk yang drum mainin 3, 3, 1, 2. Kalau mereka bermain bersama, ini masih pola 1-1, 2-nya cuma ini doang. Terus kita ganti. Ini hilang polanya. Hilang. Begitu sih, simple. Kalian jadi apa ya istilahnya? Istilah kita mengikuti sebuah pola, kita bikin pola ini, terus kita bikin pola lagi yang agak berbeda. Tapi jangan sampai kayak gini jadinya. Kalau kayak gini kacau. Nah, nggak beraturan. Itu sih untuk awal-awal. Sekarang ya kita tanpa musik teori, kita hanya mengikuti apa yang udah disediakan, dan ya sesimpel itu emang bikin musik. Dan mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu. Oke, Jafar lagi, silahkan. Mengenai ini beatbox ini bisa jadikan Kak, jadi sound effect juga gitu Kak. Oh iya, sampai lupa ya sound effect-nya. Ya, terima kasih Ini Jafar. kan kita musiknya bisa jadi sound effect juga Kak, gitu. Misalnya Iya, suara apa gitu. bisa. Cuma ya pilihan kita terbatas ya. Mungkin aku bikin baru lagi. Nah, jadi kalau kita bikin sound effect, ya kita biasanya singkat aja ya. Misal cuma suara kayak gini. Nah, ini bisa untuk suara ketika kita mencet sebuah button, kita ganti instrumennya.
kayaknya ini lebih terdengar untuk kayak sebuah suara notifikasi pemberitahuan. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang simpel ini kita tinggal ekspor aja. Terus nanti kita pakai di game kita. Atau mungkin kita coba lagi, bisa pakai drum sih, yang asik. Woodblock. Kita sedang mengetuk apa gitu. Nah, terus untuk beberapa sound effect yang lain, kita bisa coba ganti ini. Nah, apa aja sih? Kita bisa melakukan slide. Nah, slide. Jadi kita taruh sini, terus kita drag. Ini apa? Ini dia bakal ya naik suaranya, pitch-nya naik. Nah, kedengaran lucu. Untuk suara seperti ini biasanya apa ya? Dia mungkin ada sesuatu yang bertambah atau ada yang meleset. Terus kita bisa juga lagi ganti instrumennya. Coba yang lebih ekstrim. Ini kalau ini turun. Oke. Nah. Terus kita bisa main beberapa note sekaligus. Mungkin kita kasih aja yang turun. Biasa kalau aku buat bikin sound effect, dibikin naik turun gitu. Yang turun. Oke. Sini kita ada customize instrument. Nah, ini untuk agak lebih advanced ya, dalam masalah mengutak-atik frekuensi suara. Kita agak masuk sini. Mungkin kita bisa coba utak-atik fade in fade out. Ini dia bakal nge-fade in fade out setiap suara. Oh, dia jadi lebih smooth. EQ filter ini apa istilahnya? Istilahnya ini dia seperti menyaring frekuensi. Jadi kan setiap instrumen itu ada main frekuensi tinggi, frekuensi sedang, frekuensi bawah. Kalau yang bawah itu bass, yang sedang yang mid biasanya. Jadi dengan EQ filter ini kita bisa ya menyaring supaya frekuensi dari instrumen itu ada yang sebagian kedengaran, ada yang sebagiannya di boost. Ya, kita gedein seperti ini. Nah, kalau aku gedein bagian bawah ini biasanya tripping, high pass. Nah, ini bagian bawahnya yang di bagian bass-nya yang di boost. Sementara kalau aku kosongin ini bagian high-nya dipotong. Jadi kalau aku play sekarang, dia kayak apa ya istilahnya? Di tenggelam gitu suaranya. Karena frekuensi atasnya dipotong. Jadi kalau misalnya aku kembalikan frekuensi atasnya. Pas di sini ada suara apa ya istilahnya? Ya suara tinggi sih, itu nada tinggi. Ya, ini memang bagian agak advanced ya. Oke. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, kalau bikin sound effect di sini memang ya agak terbatas sih. Tapi masih bisa lah istilahnya. Kita coba. Ya itu deh. Untuk bikin sound effect ya tergantung dari gamenya juga sih. Gamenya bakal seperti apa
apakah 8 bit atau cinematic, ya begitu sih. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Ada Bang Mijil. Aduh. Oke. Oke, terima kasih Bang Mijil. Artinya, oke. Baik, mungkin kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, berhubung sudah memasuki maghrib, mungkin sekian dari aku hari ini. Terima kasih telah menyempatkan diri untuk join. Jangan lupa. Sama-sama Kak. Terima kasih juga Kak. Ini kayak kesempatan juga. Dan tidak. Kesempatan Iya, apa nih? kesempatan. Ini saya juga ada galau juga Kak. Cara buat fiction kayak apa bagus. Oh ternyata tiba-tiba muncul. Lumayan. Oh ya, mantap sih. Belajar sesuatu yang baru ya. Memang sudah saya pengen nih Kak, gitu. Oke. Langsung ya. datang depan mata Kak. Oh langsung saya ikut langsung. Wah. Oke, mantap mantap. Iya. Gak perlu ya, bener kalau jujur aku juga gak bisa main alat musik loh, kayak gitar, piano, aku gak punya, dan aku gak pernah pegang, bukan gak pernah pegang juga sih, Saya pernah ya pun udah ada musik juga Kak. Iya, nggak ya, intinya sih memang nggak perlu punya dasar musik, tapi pasti ada jalan. Nah, seperti itu. Oke, mungkin terima kasih atas kesan-pesannya. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, oke. Mungkin ya teman-teman bisa terima kasih atas partisipasinya. Oke, aku ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Selamat sore. Terima kasih. Permisi Kak. Boleh, monggo. Kak, kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan itu boleh di DM di IG Kakak nggak? Oh, boleh banget. Boleh ya Kak? Oh, ya. Boleh banget. Terima kasih ya Kak. Oke, sama-sama. Ya.